ada 3 penampil dari LTPK, yaitu Bapak Sukron, Bapak Nofriadi, dan juga Bapak Putra ya sudah hadir bersama kami. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, kita mulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oh, sorry, sorry. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara pembukaan dari eh, Direktur PFK atau yang mewakili pada hari ini. Mohon izin kepada Ketua Tim Jaminan Mutu DPFK, yaitu Pak Bayu Purnomo, mungkin bisa memberi arahan dan sambutan terkait acara hari ini. Kepada Pak Bayu, kami persilakan, Pak. Terima kasih, Mas Setia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita kembali nuclear fission atau nuclear sharing knowledge. Jadi kesempatan ini sebetulnya kita sudah mulai dari tahun 2024, di mana pengetahuan-pengetahuan atau keahlian yang diperoleh dari teman-teman kita, khususnya yang pelatihan di luar negeri, bisa dibagikan kepada kita semua. Saya cukup berbangga bahwa instalasi nuklir atau fasilitas ketenaga nukliran ini sering mengirimkan pegawainya ke luar negeri, khususnya IAEA, untuk mengikuti berbagai pelatihan dan juga pertemuan teknis. Kesempatan seperti ini tidak diperoleh oleh direktur lain atau biru-biru lain. Mungkin kalau organisasi riset mungkin sering ya, tapi direktur lain di diri itu jarang sekali yang punya kesempatan ini. Maka kesempatan untuk berbagi pengalaman sangat baik. Karena pengetahuan terkini best practice di dunia internasional dibagikan di sini, dan semua pegawai DPFK diharapkan dapat mengenalnya. Pada kesempatan ini fokusnya memang pada keselamatan dan keamanan, secara khusus ada nuklir forensik, ada dari sisi keselamatan itu tentang perubahan iklim yang berdampak pada fasilitas nuklir, dan juga kita juga peduli keterkaitan atau integrasi antara keselamatan dan keamanan. Maka
dari instalasi maupun dari keselamatan maupun dari pengamanan, termasuk khususnya seminar itu juga itu mendapat pengetahuan paling tidak sekilas mengenai apa yang sudah diperoleh dari bapak-bapak ini di luar negeri. Eh, Sedikit informasi mengenai keorganisasian di BRIN atau di PK ini mungkin Bapak Ibu mendengar ada isu tentang berdirinya lembaga atom gitu ya. Nah, kekompakan kita di sektor ketenaga nukliran ini memang juga menjadi ciri khas kita ya, Eksbatan ini tetap kompak bersama OMN berjuang membangun iptek ketenaga nukliran melalui sharing knowledge ini juga mudah-mudahan ada Bapak Ibu yang mendapat pencerahan atau mendapat ide untuk menyusun karya tulis atau membuat karya ilmiah yang dapat berguna bagi BRIN dan secara umum bagi masyarakat luas. Jadi saya harapkan tidak berhenti pada pelatihan atau training, tetapi juga kemudian diimplementasikan di tempat kerja, mengajak rekan-rekan kerja yang lain untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama training ini. Saya lihat memang materi-materi ini fresh semua dan sangat bermanfaat, tidak hanya untuk fungsional peneliti atau perekayasa. Di kita di DPFK juga banyak yang fungsional analis data ilmiah, itu juga akan sangat membantu Bapak Ibu dalam membangun atau memperoleh angka kredit untuk membangun karir ke depan, sehingga ilmu baru ini tidak sia-sia sudah pelatihan ke luar negeri. Jadi sekali lagi mohon dicermati, dikenali ilmu-ilmu yang disampaikan ini, siapa tahu dapat dikembangkan di BRIN khususnya di PFK. Baik, untuk selanjutnya saya nyatakan acara sharing knowledge ini dimulai dan waktu saya kembalikan kepada Mas Tian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Bayu yang mewakili Direktur PFK untuk membuka kegiatan kali ini. Eh, jadi terima kasih Pak atas arahannya. Jadi tadi ya semoga hasil dari kegiatan ini mungkin bisa ikut menjadi pencerahan dari Pak Bayu yang menyampaikan pencerahan bagi kita dari Sivitas DPFK untuk yang untuk mengembangkan diri dan untuk mengembangkan ide-ide yang bisa dilakukan di tempat kerja kita. Baik, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kedepannya dan menambah wawasan bagi kita semua. Ayo kita masuk ke acara utamanya. Jadi sudah bergabung bersama kita tiga penampil dari LTPK yang akan menyampaikan paparannya terkait topiknya berkaitan dengan safety dan security kalau saya lihat dari judul-judulnya. Eh, untuk pemaparannya nanti akan dimoderatori oleh Bapak Mugiono dan notulis Ibu Tia. Jadi waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Moderator Pak Mugi. Silakan Pak. Ini ada yang nggak di mute siapa ya? Itu mohon berarti ya dimatikan itu yang apa namanya open mic-nya dari tadi. Ini kebetulan co-hostnya belum disetting. Udah ya, udah mute ya. Ya, udah Pak. Oke, Silakan Pak Mugi. baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Saya menggunakan dua device karena eh, komputernya tidak ada mic-nya, jadi mic-nya pakai HP ini ya. Mohon dimaklumi karena belum balik ke laptopnya, belum balik lagi, belum dapat lagi gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Baik, terima kasih dan alhamdulillah ada tiga anak muda di DPFK ini, ada di LTPK yang belum lama ini mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, ikut serta dalam konferensi maupun meeting
internasional di Yaya, ada Mas Sukron, ada Novriardi, dan ada Putra ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Sharing knowledge ini bisa menambah eh, wawasan dan juga kemampuan kita bersama gitu. Jangan sampai kemudian teman-teman training ilmunya dapat tapi kemudian mandek, tidak di-sharing dan tidak diaplikasikan. Itu harapannya dengan sharing knowledge ini kita semuanya bisa menjadi bagian dari apa yang dipelajari teman-teman di sana dan eksekusi bersama mudah-mudahan di sini. Oke, karena kita sudah mundur 15 menit ya. Jadi masing yang harusnya masing-masing personel itu 30 menit presentasi karena waktunya ini kita jadi presentasinya 25 menit ya. Mas Sukron untuk yang pertama ini mungkin dipersilahkan untuk Mas Sukron untuk presentasikan hasil trainingnya ke waktunya 20 menit dan Mbak Tia tolong dicatat untuk diskusi nanti di akhir setelah ketiga presenternya menyampaikan eh, materinya. Silahkan kepada Mas Sukron. Oke, cek suara saya udah kedengeran belum ya? Oke, sip, jelas. Oke, jelas ya. Ya, oke. Ya. Terus kalau tampilannya gimana, Bapak-bapak, Bapak-Ibu? Apakah Oke, sudah sudah, jelas? sudah. Oke. Oke, sebentar nih agak not sounding nih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih pada Bapak Ibu dari tim Jaminan Mutu yang telah menyediakan forum diskusi ini seperti biasa. Kemudian pada Mas Septian dan Pak Mugi yang telah uh, mengawali diskusi kita pada siang hari ini. Jadi mungkin perkenalan lagi, saya Sukron dari Pelaksana Fungsi Keselamatan LTPK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa yang saya ini ya jalani dari pelatihan namanya Regional Training Course on Radiation Crime Scene Management. Nah, waktu itu pelatihannya sebenarnya bukan dalam waktu dekat ya Pak, sudah dari bulan Juli ya. Ini pelatihannya di awal Juli 2025 dan mungkin sedikit backgroundnya saya mengikuti pelatihan ini terkait dengan dua hal. Yang pertama terkait dengan Project Insert Mission ya atau penilaian sistem keamanan nuklir Indonesia dari Bapeten. Jadi Bapeten ngirim ke saya undangan untuk pelatihan ini, kemudian saya berdiskusi dengan Pak Direktur gimana kalau misalnya saya mengikuti ini, dan kebetulan project ini apa pelatihan ini juga terkait dengan tesis saya yang waktu itu masih saya kerjakan. Nah, langsung saja. Jadi materi diklat RCSM atau Radiological Crime Scene Management. Kalau RCSM ini sebenarnya di keamanan nuklir itu kita tahu ada material under regulatory control atau material-material bahan nuklir zat radioaktif yang ada di bawah pengawasan kita ya yang dijaga oleh proteksi fisik. Nah, untuk RCSM ini adalah material outside regulatory control atau material-material bahan nuklir atau zat radioaktif yang kondisinya tuh sudah di luar pengawasan, entah dia ditemukan di perbatasan atau ditemukan seperti kasus yang belakangan ini ramai misalnya di Cikande seperti itu. Nah, RCSM ini adalah suatu fungsi respon ya. Kalau di kedaruratan itu kan kita langkah utamanya adalah mengevakuasi personil, kemudian mengamankan zat radioaktif agar tidak menjadi kedaruratan, agar potensi paparan potensialnya hilang gitu ya dari lingkungan gitu. Nah, RCSM ini sebenarnya kaitan eratnya adalah safety dan security. Kalau nanti di presentasi ketiga ada Mas Adi, safety security di fasilitas. Nah, RCSM ini adalah implementasi safety dan security di luar fasilitas, atau bagaimana sih kalau misalnya ada bahan nuklir dan zat radioaktif yang tiba-tiba muncul di lingkungan dan di luar dari pengawasan regulator. Nah, kalau di RCSM ini ya, jadi pengertiannya adalah suatu proses yang berlangsung untuk memastikan bahwa keamanan, keselamatan, dan efektivitas juga efisiensi operasi pada suatu lingkungan di mana terjadi kejadian luar biasa terkait dengan bahan nuklir atau zat radioaktif itu terjaga atau apa namanya diimplementasikan dengan baik keamanan dan keselamatannya. Nah, untuk crime scene management ini itu tadi langkah respon ya. Kalau dilihat dari grafik apa namanya diagram yang hijau ini, crime scene management tuh yang dibulatin ini adalah langkah awal yang untuk masuk ke dalam fungsi respon utama yaitu forensik nuklir atau menentukan siapa sih yang bertanggung jawab atas kejadian luar biasa atau kejadian keamanan nuklir yang ditimbulkan oleh bahan yang di luar pengawasan regulator seperti itu. Nah, sebenarnya diklat ini tuh titik beratnya itu bukan di security tapi di safety. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi
terkait dengan RCSM dan nuklir forensik itu ada 2 publikasi dari IAEA yaitu NSS nomor 22G tentang Radiological Crime Management dan NSS nomor 2G Ref 1 tentang nuklir forensik untuk mendukung investigasi. Oke, yang dinamakan RCSM atau Radiological Crime Management ini adalah gabungan dari investigasi kepolisian dengan proteksi radiasi. Jadi bedanya antara crime scene biasa dan radiological crime scene itu adalah munculnya potensi paparan atau bahaya radiasi di dalam sebuah TKP atau tempat kejadian perkara. Jadi crime scene itu kalau di translate ke Indonesia itu TKP, tempat kejadian perkara. Nah, gimana sih manajemen radiologikalnya? Jadi seperti kedaruratan nuklir ya, di sini dibagi ke dalam 3 area atau seperti apa namanya penerapan asas limitasi pada proteksi radiasi di sini kita bagi menjadi 3 area. Cuma bedanya di sini bukan hanya ada safety perimeter, di sini ada security perimeter juga. Security perimeter ini fungsinya adalah untuk menjaga agar si TKP tadi atau crime scene tadi itu tidak dirusak oleh orang yang tidak berkepentingan gitu. Nah, di luar kita menjaga agar orang yang tidak berkepentingan tadi menerima paparan radiasi yang berlebihan gitu ya. Nah, pembagian area kerjanya ini dilakukan berdasarkan laju dosis dan juga arah angin. Di mana di sini area komandonya atau area kontrolnya itu dilakukan berlawanan dengan arah angin gitu ya. Nah, terus kemudian dalam crime scene ini juga dimanfaatkan alat-alat ukur radiasi yaitu diantaranya surveimeter, terus kemudian identifier, kemudian monitor kontaminasi dan juga spektrometri gamma yang portable dengan fungsinya masing-masing. Nah, kalau kita lihat lebih detailnya lagi, pembagian 3 zona tadi, jadi ada zona operasional dan kontrol area, di mana di sini ada personil-personil yang di luar dari personil yang menerima paparan. Jadi nanti akan saya jelaskan personilnya siapa aja. Jadi di sini tuh salah satunya adalah pengendali operasinya ada di luar atau di operasional kontrol area, begitu. Nah, kemudian warm zone-nya ini atau hazard control area ini adalah area-area yang punya potensi kontaminasi akibat dari kejadian luar biasa dari bahan nuklir tadi gitu. Terus kemudian hot zone ini adalah area di mana paparannya itu paling tinggi dan tingkat kontaminasinya itu ya bukan, tapi memang Ya, sudah terkonfirmasi kalau di sini itu ada kontaminasi paparannya yang sudah melewati batas laju dosis secara kontaminasinya sudah muncul di hot zone tadi. Nah, dalam RCSM itu ada 3C ya namanya, Command, Control, dan Coordination. Jadi selain komennya ini selain ada dari pengendali operasi yang terkait dengan keselamatan nuklir, tapi pengendali operasi di RCSM ini adalah kepolisian. Jadi kepolisian lah yang mengendalikan bagaimana akses masuk dan apa saja yang harus dilakukan di dalam RCSM ini atau di dalam crime scene tadi. Nah, kemudian kontrolnya wewenang untuk membimbing atau mengelola atau mengurangi kejadian atau tingkat keparahan ini juga ada dipegang oleh kepolisian. Jadi sebenarnya di pelatihan kemarin itu titik beratnya itu ada di kepolisian ya. Nah, tapi kemarin Bapak Ten mengundang saya dari BRIN untuk ikut karena di sini saya memberikan dukungan dalam bagian analisis forensik bukannya. Jadi belakangan bisa dilihat bagian-bagian dari RCSM ini integrated command logistik dengan exhibition untuk memperlihatkan barang bukti yang diambil dari dalamnya. Kemudian ada kendali aksesnya juga. Nah, langsung saya jadi personil dari RCSM ini seperti umumnya itu ada on-scene operational oleh dari kepolisian, kemudian ada hazardous material operation specialist atau HMOS ya. Nah, ini bisa dari kepolisian atau dari Bapeten. Uh, dia jadi yang ahli dalam menangani material-material berbahaya. Kemudian safety specialist, nah ini pastinya dari Bapeten. Radiological assessor juga dari Bapeten atau dari BRIN bisa ya. Kemudian ada scene modeler dari kepolisian. Scene modeler ini tugasnya nanti adalah untuk menggambar TKP-nya itu seperti apa. Kemudian evidence recovery personel, fotografer, dan evidence recorder. Nah, ini untuk tugas fungsinya. Jadi HMOS atau Hazardous Material Operation Specialist ini dia tuh memberikan apa namanya ya arahan gitu, alat-alat proteksi diri apa saja yang harus digunakan. Terus kemudian nanti prosedur dalam pemungutan barang buktinya seperti apa. Kemudian bagaimana sih pengamanan barang bukti tersebut agar tidak mengkontaminasi apa namanya personil atau lingkungan di luar dari radiological crime scene tadi. Kemudian bagaimana nanti cara mendekontaminasi tempat kejadian perkaranya setelah crime scene
seperti itu. Sementara radiological assessor tugasnya adalah memonitoring radiasi, terus seperti radiological assessor pada saat ini ya apa kedaruratan nuklir sebenarnya fungsinya itu sama persis. Jadi di sini kalau misalnya kita bayangkan RCSM, kita bisa bayangkan kedaruratan nuklir yang seperti ini biasanya kita latihan gitu. Cuma bedanya di sini bekerja sama dengan kepolisian. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkahnya tuh pertama saat ada kejadian luar biasa, baik itu misalnya bahan nuklir ditemukan di perbatasan, di pelabuhan, atau misalnya bahan radioaktif ditemukan di Cikande misalnya gitu ya. Nah, ini ada namanya langkah persiapan dulu, jadi prepare for operation dulu. Bagaimana sih apa namanya info-info terkait dengan bahan radioaktif itu. Kemudian nanti ada pengkajian keselamatannya. Kemudian kita bagi areanya di step 3. Jadi kita lihat TKP-nya, kemudian dibagi areanya seperti yang 3 pembagian tadi. Nah, kemudian ada preliminary survey. Jadi yang masuk ke dalam itu adalah HMOS dulu, kemudian radiological assessor tadi, dan kemudian ada sebagian dari tim intelijen kepolisian yang masuk untuk memetakan atau menggambar si crime scene-nya. Nah, kemudian yang masuk lebih dulu itu akan mengevaluasi mana saja sih barang-barang yang perlu diambil sebagai barang bukti seperti itu. Nah, terus kemudian nanti orang-orang yang tadi masuk untuk preliminary survey keluar, digambar dulu crime scene seperti apa, ditandai dengan nomor 1 sampai 10 apa saja evidence yang perlu diambil. Kemudian difoto dulu evidence-evidence-nya baru dilakukan pengambilan evidence. Nah, pengambilan evidence ini juga dilakukan dengan asas-asas keselamatan radiasi. Nah, makanya kenapa RCSM ini sebenarnya pelatihan safety bukan security ya. Nah, jadi pengambilannya itu pengambilan sampelnya itu dimulai dari sampel ya dengan radiasi yang paling besar terlebih dahulu. Agar apa? Agar radiasinya tidak melukai ya atau tidak menambah apa namanya potensi dosis serat yang tinggi terhadap personil yang nanti akan intervensi ke dalam setelah itu gitu. Jadi yang laju dosisnya paling tinggi dulu yang diambil. Nah, terus kemudian tadi disiapkan kontainer khususnya kalau laju dosis tinggi, oh berarti kita pakai timbal gitu. Nah, kemudian selain sampel yang bentuknya fisik, misalnya bahan nuklirnya atau pigtailnya ada di situ, atau misalnya pelet UO2-nya ada di situ misalnya ya. Nah, kita juga mengambil swab sampel atau sampel usap di daerah-daerah yang kontaminasinya tinggi. Nah, kemudian selain itu juga kita bisa mengambil sampel udara dengan air sampler yang portable yang biasa kita pakai di fasilitas, tapi mungkin ada yang lebih kecil atau yang sama dengan itu gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui secara jelas nih apa saja sih yang terjadi di crime scene tersebut. Nah, kemudian ini yang penting adalah chain of custody. Jadi segala barang bukti yang diambil itu harus dilengkapi dengan form ini, di mana selain memastikan kalau barang buktinya itu terjaga gitu ya, saat proses pengadilan atau proses apa namanya menuntut si pelaku kejahatannya itu juga kita bisa memastikan kalau yang dianalisis di lab itu adalah barang yang sama dengan yang diambil dari tempat kejadian perkara. Nah, tadi terkait dengan crime scene management, jadi di sini ini tuh crime scene manajemennya adalah jembatan ya, yang menjembatani sebuah kejadian keamanan nuklir dengan analisis forensik di lab. Kalau step by step ya, jadi saat ada insiden, dibuat dulu forensic examination plan-nya. Bagaimana examination plan-nya dibuat? Examination plan ini dibuat dari apa namanya investigasi awal di tempat kejadian perkara tadi, seperti itu. Makanya tadi kenapa salah satu alat yang digunakan adalah spektrometri gamma portable atau identifier, karena di tempat kejadian perkara ini perlu ditentukan nih, ini bahannya bahan nuklir apa bahan radioaktif. Kemudian kalau bahan nuklir ini apakah yang sebelum iradiasi apa setelah iradiasi gitu. Nah, karena hal-hal inilah yang jadi informasi-informasi penting pada analisis forensik nuklir gitu. Nah, kemudian sayangnya di sini setelah forensic examination plan dibuat, di sini barang bukti itu dikirim dulu ke traditional forensics untuk kita analisis sidik jari, kemudian apa namanya apa ya kayak sel-sel kulit yang masih menempel kayak gitu ya. Jadi fingerprint dari traditional forensik ini dianalisis dulu sebelum bahan bukti itu semakin rusak, baru dikirim untuk analisis forensik nuklir. Nah, disinilah nanti saya akan menjelaskan apa namanya tindak lanjut yang saya buat gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita apa namanya ringkas ulang, jadi pada sebuah apa namanya sistem keamanan nuklir negara itu ada fungsi deteksi, kemudian fungsi dan juga fungsi respon gitu ya. Nah, fungsi deteksi ini biasanya dilakukan dengan RPM, Radiation Portal Monitor, atau misalnya dengan pengawasan apa namanya surveillance lingkungan gitu ya, untuk mengetahui kalau misalnya ada barang-barang atau bahan radioaktif yang di luar kendali atau di luar pengawasan regulator. Nah, kemudian jika ditemukan maka dimulailah assessment phase ini.
Nah, apa yang perlu dilakukan langkah responnya gitu? Apakah perlu radiological crime scene atau ini crime scene biasa seperti itu? Nah, baru respon PS-nya tadi dengan radiological crime scene management jika memang itu radiological crime scene. Nah, ini foto-fotonya. Jadi di sana kemarin kami belajar tentang alat proteksi diri, memasang apa tuh namanya? T-Vac ya atau baju overall overall untuk melindungi pekerja. Terus kemudian kami juga belajar menandai evidence atau barang bukti. Kemudian kami belajar bagaimana cara mengambil evidence tersebut. Sekalian membuat form tadi chain of custody untuk apa namanya barang buktinya. Dan juga di sini kami belajar studi kasus kalau misalnya itu masih mikir loh nggak ada lah di Indonesia insya Allah aman-aman aja tahu-tahu ini gitu kan September kejadian luar biasa ternyata langsung dipraktekkan ilmunya oleh teman-teman dari ORTN yang ikut di acara ini gitu terkait dengan yang kemarin kita kerja dari September November Desember ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah proyek perubahan. Tadi kan saya bilang kalau RCSM ini menjembatani antara kejadian keamanan nuklir dengan forensik nuklir. Tapi kan tadi setelah kita masuk dari RCSM sebelum masuk forensik nuklir itu kan ada traditional forensik. Tapi gimana caranya pada kejadian sebenarnya atau pada RCSM ini kita sudah bisa mendapatkan data sebanyak-banyaknya tentang bahan nuklir yang ada di situ. Muncullah di sini sepertiga dari tesis saya yaitu calibration model development and performance evaluation untuk portable MCA agar analisis forensik nuklir ini dapat dilakukan di tempat kejadian atau in situ. Nah, jadi di publikasi saya ini saya apa ya berargumen bahwa portable MCA itu bisa digunakan untuk mengukur secara kuantitatif bahan nuklir yang muncul di tempat kejadian gitu. Jadi kita nggak perlu pakai HPGE, misalnya kita punya NITL, kita bisa gitu. Nah, dari buku publikasi ini di tabel sebelah kanan bisa dilihat kalau error concentration pada PMCA itu mirip dengan HPGE ya. Jadi tidak perlu alat yang tabletop, alat portable juga bisa untuk menentukan berapa sih persen konsentrasi bahan nuklir. Nah, selain persen konsentrasi sebenarnya tesisnya juga lanjut sampai ke persen rasio isotop ya. Jadi kita nggak perlu bawa ke lab, di lapangan pun bisa untuk mengukur persen rasio isotopnya. Gunanya apa? Gunanya agar kita dapat informasi sebanyak-banyak tentang bahan nuklir yang ada di lapangan gitu. Jadi sebelum dibawa ke lab kita udah tahu, oh bahan nuklir ini enrich atau bukan gitu. Dan kalau enrich berapa persen isotopnya. Nah, dari situ kita bisa langsung lihat ke National Nuclear Forensic Library atau database database bahan-bahan nuklir yang masuk ke dalam repository forensik nuklir Indonesia. Kayak kita bisa langsung ngecek ada nggak sih bahan ini di inventory kita seperti itu. Dan untuk proyek perubahannya di sini saya menggunakan aplikasi berbasis Android ya untuk menghitung tadi persen konsentrasi uranium dan rasio isotopnya. Sayangnya laptopnya ditarik ya, jadi saya nggak melanjutkan sampai selesai karena agak berat ini coding dengan Android Studio-nya. Tapi di sini sudah 80 atau 90% gitu ya, jadi sudah ada placeholder-nya yang file itu yang tulisan file yang oranye itu nanti diganti dengan konstanta yang saya dapatkan dari tesis saya dan juga rumus untuk menentukan berapa sih massa uranium dan juga persen isotopnya gitu. Ini bisa untuk dibuat hak cipta juga ya nanti ya kalau misalnya sudah jadi aplikasinya. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelatihan kemarin dan juga dihubungkan dengan proyek perubahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi DPFK dan BRIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terlalu cepat. Saya kembalikan ke Pak Mugi. Baik, terima kasih Mas Supran. Eh, lebih cepat kita ya, terima kasih. Tapi nggak apa-apa nanti lebih banyak bisa digunakan untuk diskusi Mas Supran berkenaan dengan kasus yang ada di Indonesia yang mungkin tadi disampaikan, mungkin nggak akan terjadi di Indonesia. Ternyata kita begitu kelabakan ya di akhir tahun itu 3 bulan lebih banyak beberapa orang ada di luar kantor ya berkenaan dengan ini dan eh, mungkin nanti alatnya mudah-mudahan segera bisa dimodifikasi sehingga kita bisa manfaatkan lebih banyak ya. Sukses juga mudah-mudahan ke situ. Baik, untuk yang kedua ini Mas Putra sama Mas Noviadi tukar jadwal sehingga Noviadi dulu yang akan menyampaikan presentasinya dan ini sangat penting berkenaan dengan interface antara security dan safety yang mungkin masih bingung sebenarnya kalau kita bicara tentang safety itu ada bicara tentang keterbukaan informasi sementara security itu adalah lebih banyak rahasianya gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang akan diperoleh, apa yang bisa diperoleh dengan
Mas Nofriyadi di IAIA sehingga siang ini kita bisa lebih lebih terbuka lagi wawasan kita bagaimana menggabungkan, mengharmonisasi mungkin bahasa kita antara safety dan security. Oke, dipersilakan Mas Nofriyadi 25 menit. Ya, terima kasih banyak Pak Mugiono. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Hmm, Apakah sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Sudah oke. Oke. Ya, oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Direktur Pengelola Fasilitas Ketenagakerjaan Pak Muhammad Subekti atau yang mewakili dan Bapak Ibu eh, eh, pegawai DPFK Direktorat Pengelola Fasilitas Ketenagakerjaan dan juga yang saya hormati Bapak Ketua Tim RTPK Layanan Teknis Pemanfaatan Ketenaga Nuklir Bapak Didi Istiaji. Baiklah, untuk mempersingkat waktu di sini, izinkan mungkin sudah mengenal saya, nama saya Nofriadi Aziz. Waktu itu diizinkan mengikuti kegiatan workshop on management of the interface between safety dan security. Jadi bagaimana manajemen antar muka antara keselamatan dan juga keamanan yang dilaksanakan tanggal 24 sampai 28 November 2025 di Wina, Austria. Nah, waktu itu saya juga ditunjuk sebagai reporter dari hari pertama sampai hari hari kelima ya, waktu itu sama kebetulan yang PIC-nya itu orang IAI-nya itu menunjuk saya sebagai reporter. Jadi saya buat laporan dari hari pertama sampai hari kelima sampai hari terakhir. Nah, di sini ada 23 orang peserta dari berbagai negara, dari Indonesia, dari BRIN, dan orang dari Bapeten. Nah, workshop ini juga tergolong ke dalam technical meeting karena kebanyakan di sini presentasi dari seluruh negara. Jadi untuk terkait materinya hanya sangat sedikit, jadi hanya kebanyakan presentasi dari berbagai negara. Nah, kebetulan waktu itu saya juga mempresentasikan terkait interface antara nuclear safety dan nuclear security yang ada di daur bahan bakar nuklir yang meliputi NFCF dari desain sampai decommissioning. Nah, ini untuk safety standar antara safety standar untuk keselamatan dan juga untuk apa namanya guidance untuk keamanan nuklir. Kalau safety standar kemudian di bawahnya ada SR atau safety requirement, kemudian di bawahnya SG atau safety guides. Jadi safety itu yang paling utama itu adalah safety fundamentals. Nah, berbeda dengan nuclear security guidance, yang pertama itu adalah fundamentals yaitu principles, kemudian ada recommendation, implementing guides hingga technical guidance. Nah, kalau di waktu saya menerima workshop itu kebanyakan yang safety itu sudah diatur oleh berbagai badan regulasi yang ada di nation itu. Misalnya di Indonesia sudah diatur oleh siapa namanya Bapeten. Nah, kalau di Filipina misalnya sama PNRA dan lain sebagainya. Kalau berbeda sama security, nah untuk security masih diatur tergolongnya di IAIA gitu ya. Masih terpusatnya di IAIA, tidak seperti yang diatur oleh nation. Nah, ini publikasi-publikasi yang terkait safety dan security yang antar mukanya mulai dari publikasi 101, 102 itu terkait nuclear safety dan nuclear security interface, terkait approach and national experiences, kemudian managing the interface between safety and security for normal commercial shipment of radioactive materials, juga terkait notifikasi, autorisasi, kewenangan, inspeksi, dan juga penguatan terkait safety dan security dari zat radioaktif. Nah, ini publikasi-publikasi. Kemudian juga ini juga masih ada terkait di bawah under review sebenarnya untuk under developmentnya itu terkait apa namanya SSG ini ya sebenarnya ke DS 533 atau NST 067 manajemen untuk interface antara nuklir radiation safety atau keselamatan radiasi dan juga keamanan nuklir. Jadi di sini membedakan antara nuklir safety sama radiation safety. Sebenarnya waktu itu ada pertanyaan kenapa dibedakan antara nuclear safety sama radiation safety. Karena kalau apa namanya kedua cakupan itu adalah sebenarnya nuclear safety dan radiation safety itu sebenarnya ada di nuclear safety. Nah, tidak semua radiation safety itu adalah nuclear safety seperti itu ketika penjelasannya. Nah, ini kenapa diadakannya waktu itu ada interface
dilihat dari berbagai kasus, ini yang waktu terjadi kasus yang beberapa di negara dari kes 1, adanya bunyi alarm ketika di perbatasan. Nah, itu ada petugas keamanan sama juga petugas keselamatannya bagaimana antar muka antara hubungan kedua itu. Kemudian juga ada kasus yang kedua di suatu negara dia kebakaran hotel. Nah, di hotelnya itu ketika itu lagi malam. Nah, malamnya itu apa namanya si petugas keamanannya yang berjaga kayak di IRM inilah misalnya hotelnya kebakaran hanya ada petugas keamanan, petugas keselamatannya lagi di rumah. Itu bagaimana cara penanganannya sedangkan hanya ada orang keamanan seperti itu. Kemudian juga kasus yang ketiga, nah ini terjadi di suatu negara yang tidak bisa dijelaskan negara mana. Nah, ketika itu diserang oleh cyber security. Jadi ada virus I love you seperti itu. Nah, bagaimana sedangkan itu mengganggu seperti sistem keselamatan yang ada misalnya bagaimana paparan radiasi, kontrol sistem, tekanan dan lain-lain. Kemudian kasus yang keempat terkait pengabaian bahan nuklir yang dijelaskan oleh Bapak Syukur tadi ya kalau keluar dari pengawasan itu ditemukan di beberapa daerah di suatu area, mohon maaf. Nah, itu bagaimana tindakan keselamatan dan keamanannya? Apakah nanti ditemukannya oleh keamanan, terus bagaimana tindakan keselamatannya atau itu ditemukan oleh keselamatan, terus apakah itu menjadi tidak aman atau seperti apa? Kemudian juga ada kasus yang terkait transportasi transport dari bahan nuklir itu untuk fresh dan spent fuel. Jadi fresh fuel dan spent fuel bahan bakar nuklir bekas itu interface antara sama petugas keselamatannya dijaga ketat untuk kasus seperti ini. Dan bagaimana kalau itu tidak ada orang keselamatannya atau tidak ada orang keamanannya seperti ya. Nah, kemudian kasus yang terakhir ini yang kasus yang sering kita temui yaitu kalau inspeksi Bapeten lagi inspeksi keselamatan tapi temuannya temuan keamanan atau inspeksi keamanan atau inspeksi proteksi fisik tapi temuannya temuan orang keselamatan. Nah, itu sering kita temui misalnya ada inspeksi di IRM atau di YBE tapi temuannya itu terkait keamanan bukan terkait keselamatan. Nah, itu juga harus diatur di dalam manajemen interface antara safety dan security. Nah, waktu itu saya juga sempat presentasi karena dari berbagai negara. Ini adalah bisa saya sama Mas Anas, Pradika Anas Kuswanto sekarang di IPLR. Waktu itu dia masih di UPN. Nah, beliau itu mengajukan untuk kita bagaimana managing untuk security dan safety risk di dalam nuclear fuel cycle facilities. Cuma waktu itu kita hanya terbatas hanya pada safety assessment sama security assessment. Dimana kalau safety assessment itu ada risiko sama dengan konsekuensi dikali probabilitas. Kalau untuk security itu ada risiko dikali probabilitas dikali ancaman sama dikali konsekuensi. Bagaimana caranya dari berbagai tinjauan antara keselamatan sama keamanan. Ini waktu di URAM 2023. Nah, kemudian dari untuk segi keselamatan waktu itu dari saya sendiri dan Mas Anas itu waktu itu dari segi keamanannya terkait untuk skala keselamatan untuk di IEBE ada kontaminasi dari segi mesin, radiasi dan juga bahaya ledakan. Kalau dari security-nya ada untuk pencurian. Kalau yang di IRM untuk skalanya itu mohon maaf untuk IRM itu ada lepasan ke lingkungan sesuai dengan laporan analisis keselamatannya. Kalau di IRM yang untuk security-nya ada sabotase. Nah, ternyata proses perhitungan ini berbeda dengan yang dilakukan di berbagai negara. Cuma yang ada di Indonesia aja yang sampai kita hanya menghitung scale. Mungkin karena itu adalah tuntutan dari Bapeten ya. Kalau kita hitung itu scale-nya berapa, apakah itu A, B, C, D, E, dan sebagainya. Sedangkan yang di berbagai negara lain itu mereka nggak sampai ke scale, apakah itu high risk atau very extreme atau medium atau low risk dan sebagainya itu mereka nggak sampai. Mereka hanya potensinya apa dan bagaimana cara menanganinya hanya seperti itu. Tidak seperti yang ada di Indonesia dari skala 1 sampai 100 dan seperti itu. Nah, ini untuk mitigasi kalau yang ada di keselamatan itu mulai dari substitusi, kemudian pengendalian teknik, pengendalian administrasi, kemudian apa namanya ada eliminasi dan juga terakhir itu penggunaan APD. Sedangkan untuk security ada penggunaan physical protection measures, kemudian ada kontrol administratif, kemudian kontrol informasi security, kemudian sistem teknik security, security personil untuk pencegahan bagaimana insider trade, perhitungan insider trade. Nah, ini bagaimana cara mitigasi risiko itu digabungkan dalam suatu skop. Ternyata untuk nuclear safety dan nuclear security tergolong termasuk di dalamnya itu administratif dan organizational control.
kemudian ada kontrol teknik atau engineeringnya seperti apa, dan human atau cultural research-nya seperti apa. Nah, ini untuk nuklir yang ada di Indonesia yang IEBE sama IRM. Kalau dokumen keselamatan, kalau DBA mungkin tidak seperti yang ada di keamanan. Kalau di keamanan kan ada namanya DBT, disusun di dalam mungkin apa sistem proteksi fisik. Kalau di sistem keselamatan itu disusun di dalam SAR walaupun itu secara eksplisit. Jadi kita tidak langsung mencantumkan DBA-nya apa karena DBA yang langsung secara umum itu dipegang sama si Bapeten, berbeda dengan yang keamanan seperti itu. Kemudian dari workshop ini saya juga mendapatkan untuk rekomendasi penggunaan safety analysis di dalam keamanan nuklir. Kalau di kami di keselamatan di safety analysis itu ada seperti apa namanya JSO, kemudian apa yang untuk sistem fishbone dan lain-lain itu bisa diterapkan untuk nuclear security. Jadi ketika waktu itu bisa dilihat di Handbook of Design dari sistem proteksi fisik dari nuklir material dan nuklir facilities dibuat dari fase 1, fase 2, fase 3 nanti jadi sistemnya itu seperti PNID yang kalau kita ada event tree sama fault tree sama hampir persis. Jadi safety analysis itu juga bisa diterapkan di nuclear security. Nah, kemudian yang terakhir ini penerapan untuk sistem penanggulangan kedaruratannya. Jadi di dalam satu skenario itu kedaruratannya bisa diinkludkan di dalam kecelakaan bahan bakar nuklir, seperti misalnya ada kontaminasi, paparan, kemudian juga ada kebakaran, jadi fire safety dan lain-lain ya. Jadi nggak hanya radiation safety, tapi juga non-radiation safety. Nah, tapi di skenario itu juga bisa dilibatkan terkait insider trade, misalnya terkait adanya sabotase, pencurian dari dalam ataupun dari luar. Tapi ini bagaimana eksternal dan internal seperti itu. Nah, ini semuanya nanti untuk tindak lanjut dari workshop ini sedang disusun terkait untuk papernya. Jadi kita ada judul paper untuk implifikasi interface antara nuclear safety dan nuclear security terhadap tiga aspek, emergency, kemudian safety and risk assessment, terakhir sama safety and security culture. Seperti itu. Nah, tadi saya juga sama Pak Cecep izin juga menambahkan sedikit terkait waktu ini pendanaan dari waktu itu saya diundang langsungnya dari Bapeten, dari TC-nya Bapeten untuk mengikuti Ensuring Safety dan Enabling Sustainability tanggal 15 sampai 18 Desember 2025 seperti Pak Sukron tadi. Nah, di sini lebih fokus kepada penggunaan social sustainability, economic sustainability, environmental sustainability. Jadi kalau kita di keselamatan itu kita tidak hanya terfokus pada satu angka. Jadi ada namanya magic number. Jadi kita misalnya ada batas dosis, kita hanya fokus pada dose constraint. Misalnya dose constraint yang ada di YBE 15, yang ada di IRM 17,5. Apakah dengan kita bisa misalnya dosisnya itu 10 milisipar gitu ya. Yang satu 5 milisipar, apakah kita akan memilih 5 milisipar atau 10 milisipar? Sedangkan di dalam 10 milisipar penanganan jika kita memilih 10 milisifar, penanganan limbahnya akan semakin sedikit, biayanya sedikit, atau kita memilih 5 milisifar tapi limbahnya banyak, biayanya banyak, itu dijelaskan di dalam sustainability. Jadi bagaimana keberlanjutan itu diperhitungkan. Nah, kalau di EIA itu sudah ada 17 goals, jadi untuk terkait sustainability dari no poverty, jadi tidak adanya kemiskinan, kemudian juga tidak hanya kelaparan hingga sampai kepada partnership for the goals. Jadi di situ kita tidak hanya difokuskan kepada bahwa semua keselamatan itu adalah berbasis angka, tapi kita juga harus mempertimbangkan social sustainability, ekonomik, dan lingkungannya juga seperti apa. Nah, ini outputnya itu dari pembelajaran yang bagaimana safety-nya itu, kemarin saya coba susun paper untuk penyusunan dose constraint yang ada di IRM menggunakan metode kuartilisasi. Mungkin sekian Pak Mugiono, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Nofriardi, dan lebih maju lagi ya, alhamdulillah waktunya nanti dulu. Untuk yang ketiga, Mas Putra, disilakan Mas Putra.
Kang. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Waalaikumsalam. kehadirannya di acara sharing knowledge yang ini. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan ingin sedikit sharing tentang kegiatan yang saya ikuti di Oktober kemarin, yaitu di konferensi EA dengan nama konferensinya adalah International Conference on Resilience of Nuclear Installation, external even from safety perspective, focus on climate change. Adalah kemampuan untuk melakukan dan merencanakan kejadian yang instalasi dia dampak di external hazard, lalu kesuksesan adaptasi setelah terjadinya insiden. Di nuklir sendiri itu resilience itu mengidentifikasikan bahwa kemampuan instalasi itu untuk kembali ke keadaan yang amannya, ke safety state-nya. Kemudian ini adalah institutional aspek dari resilience sendiri, diambil dari EA Fundamental Safety Principle, prinsip nomor 5, yaitu optimasi dan 3.21, yaitu bahwa langkah-langkah keselamatan yang diterapkan pada fasilitas dan aktivitas yang menimbulkan risiko radiasi dianggap optimal jika langkah-langkah tersebut memberikan tingkat keselamatan tertinggi secara wajar selama masa pakai fasilitas dan aktivitas tersebut tanpa membatasi pemanfaatannya secara berlebihan. Kemudian di titik 3.23 itu adalah optimalisasi perlindungan memerlukan pertimbangan mengenai signifikasi relatif dari berbagai faktor, termasuk yaitu ada jumlah orang, kerja dan masyarakat yang mungkin terpapar radiasi, kemungkinan mereka mengalami paparan besar dan distribusi dosis radiasi yang diterima, kemudian resiko radiasi yang timbul dari peristiwa yang dapat diprediksi, lalu ada faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian resilience di instalasi nuklir, resiliensi itu termasuk ada manajemen dari external hazard tersebut, kemudian flexible response dari bahaya yang muncul atau tidak diketahui, lalu ada strategi integrasi antara planning, respon, dan recovery. Lalu penguatan resilience di masa depan, untuk mengimprove resilience itu sendiri, maka industri nuklir harusnya mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu dampak dari perubahan iklim itu sendiri, kemudian peningkatan bahaya dan sistem aging dari nuklir, dari instalasi nuklirnya, kemudian teknologi baru dan populasi yang terus meningkat juga perlu diperhatikan. Lalu kenapa perubahan iklim itu penting? Banyak nuclear power plant itu didesain berdasarkan dari data historical dari banjir, angin, dan juga kejadian alam yang lainnya. Namun perubahan iklim itu menyebabkan ada beberapa, bisa menyebabkan kerusakan dan frekuensi dari hazardnya itu, lalu kondisi geologis dan penggunaan lahan, lalu dari ada aktivitas manusianya, lalu kemudian ketidakstabilan dari eksternal hazardnya. Lalu ini adalah energi nuklir yang hari ini dimanfaatkan. Ada sekitar 416 nuklir power plant reaktor yang beroperasi. Lalu ada 63 nuklir power plant yang kondisinya under construction. Lalu kemudian ada 31 negara yang mengoperasikan nuklir power plant. Ada 17 negara berkembang dan ada 32 negara pendatang baru. Dan ini adalah projection dari EA tentang
kapasitas nuklir elektrik di tahun 2050. Ada dua projection di sini, yaitu low cash dan high cash. Di low cash sendiri diperkirakan ada 5% penambahan dari kapasitas menggunakan dari SMR. Kemudian di high cash-nya ada 24% penambahan dari kapasitas dari SMR. Dari sini di low cash sendiri di akhir tahun 2024 itu elektrik kapasitasnya masih 377 gigawatts. Kemudian di tahun 2050 diperkirakan naik sekitar 50%, yaitu naik ke 561 gigawatts elektrik. Sedangkan di high gas-nya itu dari 377 gigawatts elektrik naik sekitar 160% ke 992 gigawatts elektrik. Dan di sini nuclear power plant dengan jenis SMR ini cukup punya peran yang cukup lumayan besar untuk penambahan dari kapasitasnya. Dan ini adalah dampak perubahan iklim terhadap sektor energi, tingkatnya frekuensi dan tingkat keparahan kejadian cuaca ekstrim, misalnya gelombang panas, badai, kekeringan, itu dapat mengganggu dari infrastruktur tersebut. Dari catatan yang ada itu bahwa peristiwa cuaca ekstrim meningkat sekitar 83% dari tahun 1980 sampai 1999 ke tahun 2000 sampai 2019. Sekitar 7.348 bencana terjadi di 20 tahun terakhir yang menyebabkan kerugian sekitar 2,97 triliun US dollar. Kemudian peristiwa tersebut termasuk seperti banjir, gelombang panas, kebakaran hutan, kekeringan, dan angin. Kemudian peningkatan suhu yang mempengaruhi proses pendinginan di pembangkit thermal power plant, kemudian potensial hydropower, dan efisiensi infrastruktur transmisi. Kenaikan permukaan laut mengancam fasilitas energi yang ada di pesisir. Kemudian ada sedikit penurunan potensi energi angin, lalu kerentanan terhadap dampak iklim pada infrastruktur energi sangat bergantung pada lokasi. Energi nuklir sangat penting untuk masa depan dengan rendah karbon, tetapi infrastrukturnya harus tahan dulu terhadap iklim. Maka analisis iklim strategis harus memastikan keamanan, keandalan, dan keberlanjutan hingga tahun 2050 dan seterusnya. Kemudian ini adalah membangun sistem energi yang tahan terhadap perubahan iklim. Ada dua strategi, yaitu strategi teknis dan strategi finansial. Di strategi teknis itu dengan mempercepat adopsi teknologi energi bersih. Yang pertama yaitu dengan melakukan bauran energi, yaitu energi nuklir, energi angin, energi hidro, solar, dan lainnya. Kemudian infrastruktur pendukungnya juga harus dibangun untuk energi bauran tersebut. Lalu ada harmonisasinya juga, baik secara berwujud melalui kebijakan dan regulasi maupun yang berwujud dengan pengadaan jaring listrik pengadaan. Kemudian strategi keuangan, yaitu membuka investasi melalui pembiayaan inovatif. Ada pembiayaan terpadu, kemudian lembaga keuangan multilateral dapat memberikan keahlian dan pengawasan, dan juga sharing knowledge, yaitu memanfaatkan data iklim dan kerjasama regional. Ini beberapa publikasi yang relate dengan ketahanan di perubahan iklim, yaitu tahun 2022 ada Climate Change and Nuclear Power, kemudian 2023 ada Nuclear Energy and Climate Resilience Power System, 2024 Climate Change and Nuclear Power 2024, kemudian 2025 ada Energy Electricity and Nuclear Power Estimates for period up to
2050 RE1. Ini adalah publikasi dari IAEA sendiri untuk climate change. Kemudian belajar dari kejadian Fukushima, kecelakaan Fukushima, jika kita berbicara tentang external hazard, tentu saja kita tidak akan melupakan peristiwa dari kecelakaan Fukushima. Di kecelakaan Fukushima sendiri, Daiichi sendiri itu, seperti yang kita tahu bahwa ada external hazard yang menyebabkan kerusakan yang terjadi, yaitu diawali dengan gempa bumi yang besarnya sekitar 9 modified multinilly intensity yang menyebabkan terjadinya kemudian ada tsunami sekitar tingginya 15 meter. Di sini bisa kita lihat bahwa elevasi dari tinggi bangunan reaktor Fukushima Daiichi sendiri adalah sekitar 10 meter. Sehingga jika ada tsunami sekitar 15, maka ini akan menggenangi dan membanjiri dari bangunan turbin dan bangunan reaktor itu sendiri. Sehingga akan terjadi kehilangan daya akibat tsunami, lalu diesel generator tidak berfungsi akibat tsunami, sehingga menyebabkan semua motor pompa termasuk SSS tidak beroperasi, sehingga sistem pendingin yang mensuplai ke reaktor akan terhenti dan peningkatan panas di reaktor dan di bahan bakarnya akan meningkat sehingga kecelakaan Fukushima itu sendiri terjadi. Namun di luar external hazard tersebut juga ada penyebab internal yang terjadi, yaitu adanya tata kelola yang buruk dan kurangnya budaya keselamatan yang dilakukan oleh TEPCO, yaitu Tokyo Electric Power sebagai yang menjalankan reaktor Fukushima pada saat itu. Sebenarnya menurut kabarnya bahwa TEPCO sendiri sudah mengetahui di tahun 2006 bahwa Fukushima Daiichi itu dapat menghadapi pengadaman stasiun jika terjadi banjir, serta potensi hilangnya heatsink jika terjadi tsunami besar. Namun hal itu hanya mereka ketahui dan tidak ada tindak lanjut dari mereka. Kemudian ada juga kesalahan dari regulatornya, yaitu NISA. Itu walaupun mereka mengetahui potensi dari external hazard terhadap Fukushima Daiichi, namun tidak ada dorongan untuk TEPCO sebagai operatornya itu untuk membuat sebuah perlindungan untuk Fukushima Daiichi sehingga bisa menangani external hazard seperti terjadinya tsunami jika di atas 10 meter. Kemudian tujuan dari konferensi ini adalah yaitu untuk sharing experience dan metode baru, kemudian evaluasi ketahanan dan robustness dari fasilitas, untuk kemudian untuk persiapan untuk menghadapi existing dan instalasi di masa depan. Special fokusnya yaitu perubahan iklim, dampak perubahan iklim pada external hazard. Kemudian itulah judul paper yang saya ajukan untuk mengikuti konferensi ini, yaitu Site Evaluation of Existing Nuclear Facility in Indonesia Against the Threat of External Hazard. Dan di sini saya membahas tentang potensi dari external hazard yang bisa terjadi di 3 fasilitas yang kita miliki, yaitu reaktor Trigamark di Bandung, kemudian reaktor Kartini di Jogja, dan reaktor GACO Besi di Serpong. Kenapa evaluasi ini perlu dilakukan? Karena jika kita melihat lokasi dari ketiga fasilitas nuklir yang kita miliki itu semuanya ada di Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa itu dilewati oleh Ring of Fire, sehingga potensi untuk volcano, untuk letusan gunungnya itu cukup besar, dan juga potensi gempanya juga cukup besar, sehingga evaluasi untuk external hazard terhadap fasilitas kita itu perlu dilakukan.
Kemudian yang pertama yaitu kawasan fasilitas nuklir Jogja, bahwa secara geografis fasilitas ini jauh dari garis pantai, sehingga untuk resiko tsunami-nya itu dikategorikan cukup rendah. Namun eh, fasilitas nuklir Jogja itu berada di dalam zona pengaruh langsung dari Gunung Merapi, di mana Gunung Merapi adalah gunung yang cukup aktif di Indonesia. Dan sekarang kondisinya juga sedang aktifkan sampai sekarang. Jadi potensi untuk kawasan nuklir Jogja itu cukup besar. Kemudian fasilitas nuklir Jogja juga berada di sesar opak, yang sesar aktif yang membentang dari utara ke selatan dari Sungai Opak Bantul menuju ke Parangtritis di sini, membentang dari sini ke Parangtritis. Itulah mengapa bahwa Yogyakarta itu mungkin sering terjadi gempa. Kemudian itulah adalah analisa dari external hazard yang pernah dan berpotensi terjadi di fasilitas nuklir Jogja. Ada risiko gempa bumi, yaitu terjadi pada tahun 2006 dan 2010. Kemudian, namun besarannya itu masih di bawah dari PGA, yaitu batasnya itu adalah 0,225 gravity. Kemudian risiko letusan Gunung Merapi, karena berada di zona Merapi, maka risiko erupsi dan hujan abu yang cukup tinggi di fasilitas Jogja ini. Bahkan sampai saat ini kan Gunung Merapi masih berada pada tingkat siaga 3, sehingga potensinya cukup besar. Kemudian bahaya banjir besar, namun masih di bawah 1 meter dan surutnya cukup cepat. Kemudian resiko panas, gelombang panas suhu maksimum bisa pernah mencapai 37,6 Celcius. Kemudian resiko longsor dan angin kencang, resikonya rendah. Kemudian resiko kecelakaan pesawat, sebelumnya jarak fasilitas nuklir Jogja dari bandara itu cukup dekat, yaitu Bandara Aji Sucipto, kurang dari 10 km. Namun sekarang dengan berpindahnya ke YIA, maka untuk resiko ini cukup aman. Kemudian sistem keamanan pemantauan dilengkapi dengan alat pengukur gempa geosik, namun masih di bawah batas aman. Lalu untuk faktor iklim dan lingkungan, peningkatan cuaca dan ekstrim, penilaian ulang bahaya secara berkala diperlukan. Penilaian umum, risiko geologis tertinggi yaitu patahan dan gunung berapi, tapi untuk langkah mitigasinya masih cukup baik. Lalu fasilitas Bandung, ini berada di area yang zona gempa dan cukup dekat dengan sesar Lembang yang aktif membentang dari sepanjang 29 km sepanjang kota Bandung dan sekitarnya. Kemudian risiko gempa bumi ini juga potensi yang terjadi di fasilitas Bandung. Risiko gempa bumi tertinggi itu pernah terjadi di tahun 2022 dengan besar 7,2 magnitude, namun masih di bawah PGA-nya. Lalu risiko letusan Gunung Merapi dekat dengan Tangkuban Perahu yang meletus terakhir tahun 2019, tetapi masih aman kondisinya. Kemudian risiko banjir lokasi di dataran tinggi sehingga risikonya cukup rendah. Risiko panas ekstrim, suhunya masih aman karena di dataran tinggi. Risiko longsor dan angin kencang, kemungkinan terjadinya tanah longsor cukup besar di dekat area Bandung, fasilitas Bandung ini. Kemudian risiko kecelakaan pesawat tidak seramai bandara di Jogja dan Serpong, dampaknya minimal. Lalu sistem keamanan dan pemantauan dilengkapi dengan detektor gempa, PGA 0,2 sampai 0,3 gravity. Faktor iklim dan lingkungan terpengaruh oleh perubahan iklim, tapi masih stabil karena ketinggiannya, karena letaknya yang di
dataran tinggi. Pelayanan umum aman secara operasional, kewaspadaan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi diperlukan. Kemudian Serpong, di mana terdapat 4 instalasi. Secara geologis, wilayah ini memiliki stabilitas yang relatif baik dari Yogyakarta dan Bandung, namun cukup dekat dari sesar Cimandiri atau sesar Baribis Kendeng. Berdasarkan peta seismik Indonesia yang terbit oleh PVMBG dan Pusat Studi Gempa Nasional, wilayah ini dikenal sebagai zona potensi percepatan tanah PGA-nya itu sedang. Oleh karena itu, resiko langsung terjadi gempa relatif rendah dibandingkan wilayah yang lain. Ini adalah potensi di fasilitas nuklir Serpong. Ada risiko gempa, risiko gempanya rendah, dilengkapi dengan sistem pemutus otomatis CRAM ketika mendeteksi getaran di atas ambang batas aman. Risiko letusan gunung berapi dekat dengan Gunung Gede Pangrango, di terakhir meletus 1957 dan Halim Salak terakhir 1935, sehingga risikonya cukup rendah. Risiko banjir, peningkatan urbanisasi menyebabkan banjir lokal. Yang tertinggi pernah itu 50-80 cm. Namun dan sistem drainasenya sudah tua sehingga dapat menimbulkan risiko banjir yang berkelamaan. Kemudian risiko panas ekstrim paling tinggi yaitu pernah 34-37. Kemudian risiko tanah longsor angin kencang tercatat angin kencang F0 sampai F1 pada tahun 2007 di fasilitas, namun fasilitas masih tetap aman. Risiko kecelakaan pesawat berjarak sekitar 25 km dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan risikonya cukup kecil karena cukup jauh. Sistem keselamatan, sistem pemantauan seismik terintegrasi, dan sistem pematian otomatis CRAM. Faktor iklim dan lingkungan, pertumbuhan perkotaan dan perubahan iklim meningkatkan risiko banjir dan perubahan suhu. Penilaian umum secara geologis paling stabil, rentan terhadap urbanisasi dan bahaya yang disebabkan oleh manusia. Kemudian kesimpulan bahwa fasilitas nuklir dan umumnya dirancang agar mampu menahan peristiwa eksternal, namun demikian meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi serta pengetahuan lain yang terus berkembang menghadirkan tantangan yang semakin besar bagi keselamatan instalasi nuklir. Komunitas nuklir harus beralih dari pembelajaran reaktif menuju antisipasi proaktif dan strategi keselamatan yang didasarkan pada ketahanan dan metode tradisional, misalnya untuk desain dan penilaian, dapat dilengkapi untuk mengatasi risiko non-stasioner lebih baik. Kemudian ini ada aksi konkretnya, yaitu nomor 1 ada memperkuat kerangka kerja keselamatan yang berbasis risiko dan ketahanan. 2, memajukan kerangka peraturan untuk ketahanan, menerapkan prinsip-prinsip resilience dan dalam pengoperasian dan pemulihan plan. Kemudian memperkuat kesiapsiagaan dan resilience organisasi, mendorong pembelajaran, berbagi pengetahuan, dan peningkatan berkelanjutan. Kemudian high level goals-nya yaitu peningkatan keselamatan dan resilience, menghadirkan energi nuklir dengan mengelola energi dengan aman melalui strategi proaktif dan berbasis ketahanan terhadap bahaya eksternal. Dari segi teknisnya, menerapkan pendekatan yang berbasis pada risiko dan resilience. Pada tingkat organisasi, jadikan resilience organisasi sebagai komponen integral dari budaya keselamatan nuklir yang kuat. Kemudian pada tingkat masyarakat, memperkuat resilience masyarakat dengan membangun kepercayaan publik terhadap energi nuklir yang aman dan andal melalui transparansi komunikasi dan peningkatan keselamatan yang terlihat terhadap bahaya eksternal. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Putra yang telah menyampaikan presentasinya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 materi tadi yang masing-masing disampaikan oleh presenternya. Tadi Mas Putra menyampaikan tentang bagaimana mengelola satu TKP terhadap kejadian radiologi, kemudian tadi
ada interface antara safety dan security disampaikan Noviadi, dan yang terakhir tadi bagaimana ketahanan instalasi nuklir terhadap potensi bahaya dari perubahan cuaca. Semuanya menarik dan semuanya mungkin akan bisa kita kembangkan dengan diskusi pada siang hari ini. Silahkan, tapi di chat sudah ada nih Pak Bayu Purnomo untuk Mas Sukron. Eh, jadi RCSM tadi bermanfaat diterapkan dalam studi tapak, khususnya pengambilan chain of security bermanfaat diterapkan dalam studi tapak, khususnya pengambilan sampel lingkungan. Mohon diuraikan singkat aplikasinya, misalnya sampel dibawa dari Pulau Bangka untuk diukur di lab gedung 71. Langsung dijawab dulu aja Mas Sukron. Siap, terima kasih Pak Bayu pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya kalau chain of custody itu selain digunakan di keamanan juga digunakan pada ini ya, apa namanya pengawasan sampel ya. Kalau tadi form yang saya tunjukkan itu kan chain of custody itu ada kiri kanan ya. Jadi yang di kiri itu adalah tulisannya relinquish custody atau pelepasan pengawasan gitu. Yang kanan itu adalah accepted custody atau penerima pengawasan gitu. Jadi di awalnya paling atas tuh itu ada ini apa namanya kode-kode si bahannya atau kode sampelnya. Kemudian di sini ada namanya ini kan kode sampelnya ya, initial receipt atau penerima tanda tangan, nama, terus ini nomornya sampel nomor berapa. Nah, nanti formnya ini tuh nempel gitu di sampelnya. Terus kemudian di sini nanti siapa yang melepaskan pengawasan, misalnya dari sini namanya ke bawah sini. Dia melepaskan pengawasan alasannya apa? Misalnya dikirim apa diserahkan ke jasa kirim gitu kan, tanggal, waktu gitu ya. Nah, terus habis itu di sini diterima oleh tanda tangan nama misalnya sini kurir gitu misalnya ya. Nah, dikirim dari Bangka ke Serpong gitu, tanggal, nama. Terus nanti di sini dilepas lagi oleh kurir diserahkan ke siapa? Tanda tangan, nama, alasannya misalnya diserahkan kepada apa namanya pengelola sampel atau diserahkan kepada distributor di Tangerang gimana gitu ya. Jadi ini nanti ada si uh, ini si lembaran ini tuh nempel di sampelnya gitu ya. Terus nanti ada tanda tangan dari siapa aja sih yang udah pernah megang sampel ini gitu mungkin secara singkatnya. Silakan kembali ke Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih itu Pak Bayu, jawaban dari Mas Sukron. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang lain yang mau berdiskusi, bertanya, atau mungkin menambahkan dari informasi-informasi tadi, disilakan. Oh ya, ada Pak Didik Setiaji. Halo Pak Didik, monitor. Bapak Ibu yang lain, halo. Oke. Sebelum yang ini, Mas Sukron, saya ingin bertanya nih. Kan ada 3 langkah tadi ya. Apabila kita mendapatkan satu satu kejadian, ya. Yang pertama tadi ada deteksi, asesmen, kemudian baru respon. Sebenarnya ada ini nggak Mas, semacam SOP gitu yang di IA itu, atau guidance bahwa misalnya batasan limit waktunya deteksi itu sekian jam atau waktunya sekian hari, kemudian asesmen dan lain sebagainya, sehingga ini kan yang paling penting kan nanti kemudian jangan sampai terjadi misalnya orang berlama-lama di situ, misalnya kasus Cikande, orang asesmennya terlalu lama tapi ternyata orang menempati rumahnya sendiri dalam kondisi menerima paparan tinggi misalnya. Ada nggak di guidance seperti itu Mas, SOP-nya? Oke, siap. Wah, bagus sekali nih pertanyaannya Pak Mugi ya. Kan waktu di pelatihan itu nggak dijelaskan Pak apa namanya waktu dari asesmen ya. Seberapa lama kejadian itu diakses sebelum adanya respon gitu ya. Tapi kalau dari detection itu sebenarnya dia berbeda sama kedaruratan nuklir gitu ya.
kalau dari detection sendiri ini kan saat detection itu terjadi gitu ya, detection di tadi misalnya di apa, radiation portal monitor atau tadi di perbatasan seperti yang Mas Adi jelaskan contoh kasusnya. Nah, itu langsung ada pemberitahuan ke apa namanya? Ke Bapeten atau ke SRA. Nah, dari pemberitahuan harusnya dia langsung ngecek gitu ya. Apakah ada apa namanya izin pengangkutan gitu ya, apa persetujuan pengangkutan yang diterima oleh SRA atau state regulator bahwa ada bahan nuklir atau zat radioaktif yang melewati perbatasan ini gitu. Nah, kalau dicek nggak ada, oh berarti ini adalah kejadian luar biasa gitu. Nah, tapi berapa lama waktunya dari asesmen itu kemarin waktu di pelatihan itu nggak dijelaskan ya. Cuma dari asesmen ini yang dimaksudkan di asesmen di sini tuh di ini perlu atau enggaknya ada radiological crime scene atau hanya crime scene biasa gitu. Jadi kemarin waktu pelatihan itu nggak dijelaskan. Nah, kalau misalnya terkait yang kasus Cikande yang Pak Mugi tanyakan itu sebenarnya yang masuk ke dalam radiological crime scene itu waktu pertama kali banget ketemu di pabriknya gitu ya Pak ya. Terus kemudian mengambil barang bukti di pabriknya gitu. Terus kemudian apa namanya eh, apa namanya ada pengambilan sampel lain gitu. Nah itu baru itu masuk ke radiological crime scene gitu. Nah tapi kalau misalnya bagian itu sudah di bagian yang di rumah-rumah warga atau di apa namanya di lingkungan itu sudah masuknya ke ini Pak step 12 ini yaitu release into proper authority. Jadi kalau misalnya dari kepolisian itu menyatakan sudah dinyatakan bukan TKP lagi atau sudah tidak perlu ada penyelidikan lagi, itu dirilis. Jadi makanya kemarin waktu kita ke sana tuh ada bagian penyelidikan yang ngambil sampelnya, terus kemudian ada bagian yang dekontaminasinya gitu. Nah itu yang bagian dekontaminasinya itu tuh sudah bukan crime scene lagi namanya, sudah bukan TKP lagi gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, waktunya masih panjang, kita masih ada waktu 60, berapa? 40 menit lagi. Saya Pak Mugi. Pak Gus, silakan Pak Gus. Ya, ya terima kasih. Ini nyambung Pak Mugi nih. Nyambung Pak Mugi, ya kebetulan tadinya juga saya mau bertanya tentang hal itu. Nah, untuk Kang Sukron, jadi kalau membandingkan kasus Cikande gitu ya, dengan katakanlah workshop yang Kang Sukron ikuti, RCSM tadi, itu kebetulan Kang Sukron ikuti dua-duanya gitu ya. Itu kalau kejadian Cikande itu seperti apa sih kalau dibandingkan dengan rule atau ketentuan yang Kang Sukron dapatkan di workshop? Maksudnya ini kan bisa jadi semacam apa ya? Mungkin rekomendasi tanda petik gitu ya, atau pendapat lah, usulan. Ini harusnya begini-begini. Nah, dari yang sudah dilakukan tim di Cikande itu seperti apa kalau dibandingkan dengan ketentuan yang Kang Sukron dapatkan di RCSM? Matur nuwun. Ya, terima kasih langsung izin saya jawab ya Pak Mugi. Makasih Pak Agus pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita cerita balik ya ke Silakan, belakang silakan. pendidikan kepolisian itu sudah selesai gitu. Jadi waktu itu kan ditemukan awalnya dari yang ekspor itu kan. Nah kemudian RCSM-nya atau Radiological Crime Scene ini waktu itu nggak langsung ditentukan pas ada berita ekspor itu. Nah yang diperiksakan waktu itu apa namanya yang pertama itu di pelabuhan ya karena ada beberapa tim dari BRIN itu yang ke pelabuhan untuk memeriksa kontainer. Nah terus kemudian ada beberapa tim juga yang pergi ke Cikande. Uh, nah ditentukan crime scene-nya itu awalnya itu oleh polisi itu kan di PT saya sebut saja karena sini teman-teman juga sudah langsung tahu informasi di publik ya. PT PMT kemudian kan ditentukan, oh ini yang menjadi sumbernya. Nah, pas di kepolisian itu menentukan PT PMT sebagai sumbernya, maka radiological crime scene-nya itu ada di PMT itu kan. Nah, makanya aksesnya itu langsung ditutup gitu oleh kepolisian. Aksesnya ditutup dan yang boleh masuk itu adalah personel-personel ditentukan oleh kepolisian. Tadi yang saya jelaskan itu kan ada apa namanya commander ya, commander dalam radiological crime scene itu ada commandernya. Nah, commandernya itu dipegang oleh pihak kepolisian. Nah, terus kemudian mereka masuk kan membawa tim ahli dari Bapeten dan dari BRIN.
Yang masuk itu adalah scene modelernya dulu. Jadi di dalam PMT itu seperti apa sih tempatnya gitu. Jadi di layout dulu ruangannya. Ada apa saja di ruangan ini, terus titik-titik yang dideteksi radiasinya besar tuh di mana aja gitu. Nah, waktu itu kalau misalnya saya boleh menginfokan yang titik-titiknya besar itu seperti ada di tungku pembakarannya gitu kan, atau di beberapa tempat di sekitar tungku pembakaran tersebut. Nah, itulah yang ditandai kayak evidence yang mesti diambil tuh dari sini gitu. Nah, kemudian itu kan radiological crime scene yang pertama. Nah, crime scene yang kedua itu ada di daerah lingkungan yang waktu itu ditemukan di beberapa lapak istilahnya dalam tanda kutip ya. Nah, itu crime scene yang kedua. Nah, terus kan waktu awal-awal penanganan kasus itu kan belum langsung ke dalam tahap dekontaminasi kan, tapi masih fokus ke tahap penyelidikan. Nah, maka waktu itu yang berperan aktif itu adalah kepolisian sama tim Bapeten dan BRIN sebagian. Dari ORTN, alhamdulillah waktu itu DPFK nggak langsung diajak karena pusing ya tadi chain of custody-nya ya. Nah, terus habis itu kemudian dari situ barulah ada pengambilan sampel oleh kepolisian beserta personil BRIN dan Bapeten. Nah, pengambilan sampel ini beda antara pengambilan sampel yang diambil oleh polisi untuk penyelidikan dan pengambilan sampel yang kemudian diambil saat kita dekontaminasi untuk penelitian gitu. Nah, yang diambil oleh polisi itu ada tadi form chain of custody-nya, ada foto-fotonya, dan si sampelnya terus dipegang dan diserahkan itu oleh kepolisian. Jadi dari mulai diambil di misalnya dari PMT diambil itu pas diserahkan di personil yang di luar itu diserahkannya ke kepolisian dulu, kemudian direkord ada evidence recordernya, ada yang merecord evidence-nya. Nah, kemudian dari polisi baru ada serah terima dengan pihak BRIN. Nah, itu selain ada tadi form chain of custody-nya itu ada BAP-nya, berita acara apa penyerahan sampel gitu, ada BAP-nya. Nah, kemarin makanya selama ke Cikande itu banyak personel yang sampai sore atau sampai malam itu karena menunggu BAP, baik itu BAP pemeriksaan maupun BAP penyerahan sampel. Nah, setelah itu baru setelah penyelidikan semua selesai, baru kan tahap duanya adalah dekontaminasi yang mulai ada personel DPFK sering ke sana gitu kan dari mulai bulan Oktober, November gitu ya sampai dengan Desember. Nah, itu setelah setelah pengambilan sampel selesai, setelah Polri menyatakan oh ini sudah bukan crime scene lagi, dirilis kepada pihak yang apa namanya yang berkepentingan atau bukan berkepentingan ya, pihak yang memiliki kemampuan di situ. Waktu itu rilisnya dari Polri ke KLH gitu ya, ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk memimpin dekontaminasi. Jadi mungkin secara singkat ya yang saya hubungkan dari pelatihan saya dengan kejadian kemarin itu seperti itu. Jadi kemarin tuh waktu Cikande ada dua tahap. Yang pertama tahap penyelidikan dulu oleh polisi, waktu itu dipimpin oleh kepolisian. Nah, kedua setelah itu dirilisinnya diserahkan kepada KLH untuk dekontaminasi gitu mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Agus. Silakan kembali Baik, ke Pak Mungkin. baik, terima kasih Mas Supron. Bapak Ibu yang lain, atau dari presenter sendiri ada yang mau ditambahkan? Dari Izin Pak Mas Muki, Nofriyadi, Mas Putra. izin Pak Muki. Oh, Nah, silahkan, Pak Anies. saya tadi tertarik yang belum ditanya Putra. Putra tadi ini tentang gempa dan lain gunung dan lain-lainnya. Terakhir saya membaca tentang sesar Cisadane ya. Itu katanya masih aktif. Lah kalau bener sesar Cisadane ada, kalau kemarin kan yang paling ini karena ada rangkaian umpamanya air panas yang di Ciseeng gitu ya. Nah, kalau Cisadani itu kemarin kayaknya saya baca beberapa minggu yang lalu mengenai sisar Cisadani itu memang kelihatannya sisar aktif gitu. Nah, itu pandangan Putra bagaimana ya? Kalau Jogja dan Bandung kan kelihatan tadi memang sudah harus selalu diawasi walaupun kelihatannya kalau dilihat dari gempa-gempanya gitu ya. Jogja kan gempanya paling berapa ya? 8 yang paling tinggi ya kelihatannya. Walaupun dangkal gitu. Sedangkan Bandung yang paling tinggi diprediksi hanya 7 paling banter 7,5 begitu. Nah, kalau yang Cisadane tadi Sesar Cisadane pernah dengar nggak? Ngikutin nggak yang itu? Terima kasih. Baik, Pak Anies, terima kasih. Tanya untuk sesar Cisadane
jujur saja untuk kemarin pas cari informasi tentang lokasi fasilitas nuklir itu malah nggak nemu Pak tentang sesar Cintazani itu. Tapi yang lebih itu saya malah yang kita kalau di Serpong itu dekat lebih ke sesar Baribis Kendeng itu. Jadi untuk sesar Cintazani malah belum ada infonya. Mungkin kedepannya nanti saya cari informasi terkait itu. Namun untuk fasilitas di Serpong sendiri kita mungkin dari saya kan masuk 2015 itu kurang lebih kalau Serpong ini adalah 2-3 kali terjadi gempa. Paling tinggi itu 2016 kalau nggak salah itu sampai berasa itu kan. Ya mungkin ada hubungannya dengan apa dari sesar Cisadane itu atau mungkin dari sesar yang lainnya itu karena kalau nggak salah waktu itu pusatnya juga di daerah Banten jadi ke kita itu cukup berasa waktu 2016 itu terakhir itu mungkin begitu sih Pak Nis. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak, Ibu-Ibu, informasi pada saat kita latihan penanggulangan kedaruratan bersama Bapeten yang tingkat nasional itu kan disimulasikan sudah pernah dihitung oleh BBD ya, apabila terjadi gempa megatrust dan pusatnya itu di Anak Krakatau itu sekitar 9,5 Richter itu maka kemudian dampak di Tangsel itu sampai pada genteng jatuh atau apa tapi tidak sampai pada kerusakan fisik bangunan tapi ada goyangan terasa dan kemungkinan yang diakibatkan oleh gempa 9,5 dengan pusat di Anak Krakatau yang ada di sana Cilegon itu sampai di Tangsel itu akibatnya tidak sampai pada keparahan tapi sampai pada genteng melorot dan lain sebagainya itu sih sebagai tambahan informasi. Yang lain, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Bandung, Jogja. Saya Pak Mugi. Monggo, monggo Pak. Bagus. Kayak Mas Nopri belum ada yang nanya nih. Iya. Mas Nopri. Halo. Ya Pak. Oh ya. Ya tadi sudah apa gamblang ya dipaparkan terkait dengan aspek nuclear security maupun nuclear safety gitu ya. Di situ ada beberapa fitur-fiturnya, karakteristiknya. Nah, termasuk mungkin interfacing antara keduanya. Nah, tadi saya belum melihat atau saya pas nggak concern kali ya. Contoh real di interfacing ya antara safety dan security itu kan penerapan pintu darurat ya. Jadi pintu darurat tadi juga disampaikan bahwa kalau aspek safety Pak Mugi ya tadi sampaikan. Safety kan ya udah sebanyak-banyaknya lah pintu darurat, nggak usah dikunci bila perlu gitu. Tapi kalau aspek security kan beda lagi ya dengan adanya tadi potensi yang Mas Nopri sampaikan ada potensi threat maupun sabotage, pencurian maupun sabotase. Nah kalau di workshop atau meeting tersebut ya itu ada nggak sih contoh negara lain yang penerapan antara konkretnya antara safety dan security yang interface-nya itu seperti pintu darurat tadi misalnya aspek apa lagi gitu kali Mas Repi kalau ada matur nuwun. Silakan langsung Mas Adi. Ya, terima kasih banyak Pak Agus Sunarto izin menjawab ya Pak ya. Jadi ketika workshop itu untuk penerapan apa tadi selain dari pintu darurat mungkin dari ketika kami workshop itu ada namanya karena dia termasuk technical meeting juga ada working group discussion. Jadi kita dikasih beberapa kasus ya Pak. Kemudian juga bagaimana terkait penerapan safety dan security culture. Kemudian juga tadi saya sempat singgung yang terkait ini Pak yang kalau dia inspeksi keselamatan tapi ternyata temuannya kebanyakan temuan
keamanan. Kemudian Oke. inspeksi keamanan itu juga banyak temuannya terkait keselamatan. Nah, Sama. itu kejadian di beberapa negara seperti itu bagaimana apa namanya penanganannya. Terus kemudian saya balik lagi untuk studi kasusnya itu. Nah, kalau kejadian apa namanya kondisi khususnya ya Pak ya, misalnya untuk kondisi darurat itu ketika kita melakukan yang misalnya tadi yang di IRM ada hot cell, terus pada beberapa kasus di daerah, misalnya dia terjadi kebakaran, sedangkan adanya petugas keamanan, sedangkan petugas keselamatannya itu lagi nggak ada di tempat, mungkin karena kondisinya itu lagi malam, jadi kan dia udah istirahat pulang. Nah, itu bagaimana penanganannya, sedangkan si petugas si keamanannya itu yang apa namanya yang bertugas itu yang keamanan, sedangkan belum ada pengoperasian terkait apa namanya tuh pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Sedangkan nah bagaimana penanganannya seperti itu yang sempat kita diskusikan. Jadi kita dikasih 4 kasus waktu itu Pak. Jadi Oke. pada hari terakhir bagaimana kita berdiskusi untuk interface terkait keselamatan nuklir dan keamanan nuklir gitu Pak. Oke. Matur nuwun. Gitu, Pak. Ini sedikit nyambung nih, Mas Adi. Ini berkenaan dengan kemarin kita ngisi kaji diri ke security safety itu ya. Eh, itu kan jujur kalau saya suruh ngisi 150 pertanyaan ya, 150 pertanyaan dan begitu lama itu kan banyaknya pertanyaan dan begitu lama itu saya merasa kok ribet banget ya sebagai sebagai orang yang suruh ngisi kaji diri keamanan dan keselamatan itu ada guidance yang lebih simpel nggak sih Mas Adi kok kayaknya kemarin tuh saya melihat wah ini berat banget saya juga sudah sampaikan ke Pak Bayu pada saat ketemu Pak Bayu repot amat ya mau ngisi kayak gitu aja harus setengah jam lebih mikir kalimatnya panjang 150 pertanyaan nah itu ada nggak Pak Nofriadi yang lebih simple guidance-nya gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Mugi terkait untuk bagaimana penerapan safety dan security culture ya Pak, lebih utamanya karena eh, di beberapa negara, mohon maaf ya Pak ya, kan ada beberapa metode yang dilakukan, ada seperti interview, kemudian review dokumen dan lain-lain. Nah, di beberapa negara itu tidak kan satu metode dari digabungkan. Kemudian apakah cukup kita menjawab sebanyak pertanyaan itu sebenarnya itu tidak bisa menginterpretasikan hasil data Pak. Jadi ini berbeda konteks dari safety dan security culture. Mungkin kalau dulu di zaman kita bisa keluar nilai A, B, C, D. Mungkin kalau zaman beri sekarang tidak ada keluar nilai A, B, C, D. Nah, kalau di berbagai negara gitu mereka sampling gitu Pak. Jadi ada beberapa expert gitu ya. Nah, orang security itu masuk ke dalam orang safety, kemudian orang safety itu masuk ke dalam orang security. Jadi penilaiannya itu bukan berdasarkan kuesioner itu misalnya terjadi di Spenvio-nya yang ada di Brazil. Nah, si kepala pusat yang Brazil itu dia tidak menerapkan mengisi kuesioner yang kita ngisi sampai setengah jam. Jadi mereka pakai sampling Pak. Jadi orang safety nanya ke orang security nanya ke orang safety Pak. Jadi nggak sampai yang tadi Bapak bilang ngisi 30 menit. Nah, itu tiap negara berbeda kebijakannya. Kemudian juga berbeda juga kebijakan di negara Perancis bagaimana penerapan untuk safety dan security culture. Mereka tidak langsung menginterview atau mengisi kuesioner, cukup mendatangkan expert dari negara lain. Kemudian nanti mereka akan menelaah kayak inspeksi gitu Pak. Jadi kayak inspeksi tapi itu tidak dianggap sebagai kunjungan nanti si apa namanya si expert yang dari luar negeri yang datang ke misalnya ke Romania atau ke Indonesia terus tiba-tiba dia kayak nanya-nanya aja itu sebenarnya udah kuesioner untuk penilaian mandiri mereka Pak. Jadi tiap negara itu berbeda kebijakan. Tadi kan ada yang kita sampai ngisi 1 jam. Nah, itu tergantung dari kebijakan negaranya seperti apa gitu Pak Mugi. Oke, terima kasih. Baik. Kemarin saya juga coba membandingkan antara hasil kaji dirinya, terutama di IEBE, IRM, ya, IEBE, dan tapi saya sebelum tanya hasil kaji dirinya, saya mencoba untuk isi performance indikator kita gitu. Safety performance indikator dari yang kita ketahui di sini kesiapsiagaan kita nilainya rendah beberapa peralatan kesiapsiagaan yang memang tidak bisa di ini ya
tidak bisa di-on-kan itu karena rusak gitu. Kemudian setelah saya ngisi safety komunikator, Saya terlempar satu. sorry saya terlempar tadi yang device satunya. Jadi memang ternyata hasil kaji diri dan hasil pengisian SPI sebelum kaji diri keluar itu memang udah sama. Artinya persepsi kita sebenarnya dari melihat apa yang ada dan kita hasil sudah sama, tidak mengisi panjang begitu. Mendeteksi apa yang ada di sini, ngobrol dengan teman itu pun juga sudah mempersepsikan yang sama gitu ya. Terutama terhadap kalau kemarin yang saya tanya Mas Arif, kalau di tempat kami apa yang rendah nilainya gitu. Oh, kesiapsiagaan misalnya. Oh ya, memang benar. Ternyata setelah saya bandingkan, saya ngisi safety komunikator kesiapsiagaan itu nilai rendah karena apa? Karena memang ada beberapa hal yang tidak baik secara normal. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, masih ada waktu kan? Banyak ini. Silahkan dibaca Bapak Ibu semuanya. Teman-teman dari Jogja, dari Limbah, teman-teman Limbah, Saya terlempar lagi device satunya, internet saya mati-mati. maaf, saya kelempar beberapa kali. Pak Anies kayaknya udah nggak ada yang tanya nih Pak Pak Anies. Cecep kan ininya, moderatornya siapa tadi? Septian. Ya MC-nya udah, Mas Septian kalau memang MC sedang ya nanya udah lagi. kembali ke MC. Mm-mm. Iya. Oke, atau mungkin Mbak Tia ada yang mau disampaikan Mbak Tia dari hasil notulensi? Cukup, Pak. Oke, nanti hasil notulensinya tolong disampaikan ke Pak siapa ya? Ya, Pak Anies lah. Kan ada Baik. ininya, linknya. Sudah ada linknya di bawah. Tinggal Oke, dimasukin. oke Pak Mugi, siap. ngomong-ngomong, Terima kasih. bulan K3 kapan? SPI nanti jadi ngomong K3 tuh. Tanggal 18. Oh, saya manut aja Pak. Nah, ini masalahnya kan saya di sini tuh di YBS saya udah kewalahan dengan pekerjaan ini Pak. Saya kan sendiri, jadi saya mikir yang lain sebelum Bu Isti masuk ya saya sendiri masih kewalahan dengan kerjaan saya. Cukup silakan Mas Septian. Ya, saya kembalikan ke Mas Septian. Ya, baik Pak. Baik Pak Mugi, terima kasih banyak. Bapak Ibu, mungkin kita beri oplos dulu ya. Oplos online boleh kepada tiga penyaji kita tadi. Ada Bapak Nofriyadi, Bapak Sukron, dan juga Bapak Putra. Ya. Tadi Pak Sukron sudah menjelaskan dikit-dikit. Tadi ngebahas soal Cikande, terus Pak Nofri juga ngebahas soal interface antara safety dan security seperti apa, dan juga Mas Putra tadi membahas terkait potensi-potensi bahaya ya terhadap instalasi nuklir yang kita miliki di DPFK. Baik, mungkin kita eh, foto bersama dulu mungkin ya. Bu Tia bisa tolong bantu Iya, siap. ya, boleh. Bapak Ibu silakan dibuka dulu videonya, kita foto bersama. Ya, silakan Bu Tia.
Ya, boleh. Next slide. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Eh, baik Bapak Ibu, demikian rangkaian kegiatan Nuvation pada siang hari ini. Kami dari selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh baik narasumber atas pemaparannya, lalu juga kepada Pak Mugiono selaku moderator dan Bu Tia selaku notulis, serta partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian, para peserta Nuvation, kami ucapkan terima kasih. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta memperkuat pemahaman kita bersama, khususnya tadi terkait aspek-aspek safety dan security di instalasi nuklir milik BPFK. Kami selaku panitia mohon maaf, saya mewakili panitia akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.